kejadian banyak sekali terjadi di bulan Muharram, khususnya persisnya di tanggal ke-10 daripada bulan Muharram. Nah, dengan kemuliaan tanggal 10 bulan Muharram ini banyak sekali amalan yang bisa kita jalankan di bulan Muharram, khususnya di tanggal 10. Apa saja amalan yang khusus bisa kita jalankan di tanggal 10 bulan Muharram? Sebagian ulama mengatakan ada 10, sebagian ada 12. Tapi di antara 10 ataupun 12 amalan yang disebutkan oleh para ulama ini tidak ada yang sahih hadisnya kecuali 2. Yang lain hadisnya dhaif, bahkan ada yang maudhu. Tapi yang harus diingat di sini adalah kita orang-orang yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki pendapat asas bahwasanya hadis dhaif bisa dan boleh diamalkan dengan dasar fadilatul a'mal, kemuliaan satu amalan. Jadi kalau untuk mendapatkan pahala selama hadisnya dhaif, artinya selama bukan dijadikan landasan hukum, ini hukumnya apa, wajib atau haram, ini hukumnya apa, halal atau haram, selama tidak dijadikan dasar hukum maka boleh. Jadi fadilatul a'mal. Adapun yang maudhu, artinya maudhu ini hadis palsu dari Rasulullah SAW, tidak boleh sama sekali diamalkan. Apa saja yang sahih? Yang pertama, hadis yang sahih adalah puasa. Puasa di hari ke-10 bulan Muharram ini sunnah. Rasulullah SAW melaksanakan puasa di hari ke-10 bulan Muharram ada 4 tahap, ada 4 macam. Yang pertama, sebelum Rasulullah SAW diangkat jadi Rasul, tapi sudah jadi Nabi. Tetapi Muhammad ibn Abdullah SAW menjadi Nabi sebelum Nabi Adam diciptakan. Artinya selama Rasul hidup mulai dari lahir sampai umur 40 tahun, Rasul sudah jadi Nabi. Nah, selama 40 tahun ini Rasulullah SAW melaksanakan puasa Asyura. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mulai dari beliau lahir sampai usia 40 tahun beliau ibadah sesuai dengan ibadahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian kedua adalah ketika Rasulullah SAW hijrah. Artinya setelah jadi Rasul 40 tahun Rasul jadi Rasul, begitu diangkat jadi Rasul di Mekah berapa tahun? Sejarah ini. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Selama di Mekah 13 tahun Rasul belum perintahkan umatnya buat puasa Asyura. Rasul belum perintahkan sahabat buat puasa Asyura. Begitu Rasul hijrah sampai di Madinah, Rasul ngelihat orang-orang Yahudi puasa. Ditanya sama Rasul di hari ke-10 bulan Muharram, ditanya sama Rasul, kenapa kalian puasa? Kata orang Yahudi, ini supaya kita tahu dalilnya. Jadi besok-besok kita nggak dibilang lagi lu nggak paham dalil. Apa? Gue paham dalilnya begitu. Buka di kitab Sahih Bukhari Muslim. Ini di Sahih Bukhari Muslim tercatat. Ditanya oleh Rasulullah SAW, lima sumtu Asyura, lima sumtal Asyura, kenapa engkau berpuasa di hari Asyura? Dijawab sama orang Yahudi, ini hari diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Rasulullah SAW? Nahnu ahaqqu bi Musa, kami lebih berhak daripada kalian terhadap Nabi Musa alaihissalam. Kata Rasulullah SAW, nyuruh sama sahabatnya puasa ente semua. Di tahun pertama Rasul sampai ke Madinah, Rasul memerintahkan semua sahabatnya untuk puasa. Itu keadaan yang kedua. Jadi keadaan pertama Rasul puasa tapi nggak perintahkan. Keadaan kedua Rasul puasa sekaligus Rasul perintahkan. Nah, di tahun kedua daripada bulan Hijriyah turun perintah puasa Ramadan. Turun perintah kewajiban puasa Ramadan. Ketika puasa Ramadan diturunkan perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul rubah lagi perintah puasa Asyura. Apa kata Rasulullah SAW? Ketahuilah Asyura tidak wajib untuk kalian, tapi yang mau puasa silahkan, yang kagak nggak apa-apa. Adapun saya tetap berpuasa di hari ke-10 bulan Muharram. Artinya di tahun kedua Hijriyah sudah beda lagi, yaitu keadaan yang ketiga. Rasul membolehkan yang ingin puasa dan membolehkan yang tidak ingin puasa. Adapun yang keempat, detik-detik sebelum Rasulullah SAW wafat, tepatnya selesai Rasul khutbah wada,
Nah, ketika Rasul khutbatul wada, selesai Rasul pulang, Rasul ngomong sama para sahabat, ketahuilah hai para sahabat, sesungguhnya kita umat Islam dilarang untuk menyerupai kebiasaan satu kaum. Orang Yahudi puasa Asyura, kita puasa Asyura, tapi kita akan bedakan dengan orang Yahudi, kata Rasulullah SAW. Kalau aneh hidup tahun depan, kalau aku hidup tahun depan, kata Rasulullah SAW, aku akan berpuasa di hari ke-9 bulan Muharram. Ini yang kita kenal dengan puasa Tasu'a. Tapi Rasul puasa Tasu'a apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena di bulan Muharram tahun yang akan datang Rasul SAW sudah enggak ada. Rasul sudah wafat, jasadnya bukan ruhnya. Rasulnya sudah nggak ada, tapi Rasul berazam, Rasul pengen. Anda mau tanya, kalau Rasul pengen, Rasul nggak sempat jalanin, kita mau jalanin apa kagak? Mau jalanin apa kagak? Ah, lu jawabnya ragu-ragu ini. Jadi ini kenapa Anda bahas puasa Asyura. Kemudian yang kedua yang dalilnya sahih adalah bersilaturahmi kepada ulama. Rasulullah SAW di hari Asyura melakukan silaturahmi, berkunjung kepada saudaranya. Nah, para ulama mengambil fikih hadis dari hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di tanggal 10 bulan Muharram untuk bisa mengusahakan silaturahmi kepada ulama. Siapapun. Ustadz yang manapun, kiai yang manapun, guru yang manapun, di hari ke-10 bulan Muharram datangi rumahnya. Adapun yang dalilnya dhaif, di sana ada mengusap kepala anak yatim, mengusap rambut anak yatim. Tapi ingat, yang dimaksud di sini bukan ngusap ente uol-uol kepalanya, bukan. Kesian anak yatim, ya Allah. Ane kadang suka ngebayangin begitu bulan Muharram datang, ya kan, kita kan suka nyebutnya apa? Hari anak yatim kan begitu. Ini mulai nih. Udah mulai masuk bulan Muharram, orang berburu anak yatim begitu kan. Begitu tanggal 10 Muharram ngasih 10.000, palanya diuel-uel. Tuh anak yatim kalau boleh ngomong, lu mending gak usah pegang pala gua begitu. Pala gua puyeng, ngasih cuma 10.000 gitu. Ini yang pertama, sedekah. Yang kedua, iyadatul marid, nengokin orang sakit. Ini sunnah di tanggal 10 bulan Muharram. Tapi jangan ente doain ada saudara ente sakit, jangan, salah lagi nih. Begitu tanggal 10 Muharram, Anda bingung nih mau jalanin sunnah, saudara kagak ada yang sakit. Tanggal 9 dia doa, ya Allah, doa orang lagi puasa mustajab, ya Allah, Anda doain saudara Anda sakit, jangan. Kemudian yang selanjutnya apa? Taklimul azfar, gunting kuku. Yang selanjutnya apa? Iktihal, pakai sifat. Mau laki-laki mau perempuan sunnah di tanggal 10 pakai sifat. Kemudian yang selanjutnya, Allahumma shalli ala Muhammad, tausi'atul iyal, memberi rizki lebih kepada keluarga. Jadi di tanggal 10 bulan Muharram sunnah ngasih uang belanja lebih. Ingat yang bapak-bapak, yang ibu-ibu juga ingat. Jadi begitu nanti hari Sabtu tuh, mumpung libur. Hari Sabtu begitu kan. Udah gajian belum tuh ya? Jadi hari Sabtu sunnahnya tanggal 10. Jadi wah nanti aja deh pas gajian. Udah nggak sunnah. Jadi sunnahnya nanti pas tanggal 10 Muharram. Itu sunnah ngasih rizki lebih buat keluarga. Yang suami ngasih rizki lebih buat istrinya. Kalau biasa sehari dikasih 10.000, tuh hari kasih 100.000 insya Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang hadisnya maudhu. Hadisnya adalah hadis dusta atau hadis bohong. Sebetulnya ini bukan hadis, bukan dari Rasulullah SAW. Apa? Sholat sunnah 4 rakaat khusus hari Asyura itu nggak ada hadisnya. Bukan dari Rasulullah SAW. Jadi sholat sunnah 4 rakaat khusus karena hari Asyura itu nggak ada. Adapun sholat sunnah mutlak terserah. Namanya sholat sunnah mutlak, boleh kapanpun dilaksanakan. Tapi niat khusus, aku niat sholat sunnah 10 Muharram itu tidak ada. Dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini sholat apa namanya Muharram. Kalau ada yang nanya di luarmu mana dalilnya, buka kitab Kanzun Najwa Surur, buka kitab Lataiful Ma'arif fima li mamasmil am minal wadhaif. Karena ini sholat sunnah Asyura ini sering banyak orang lakuin. Padahal justru yang ini yang kagak ada hadisnya. Rasul